Ya, setelah aktif selama sekian lama di dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama, bukan hanya sebagai warga tapi juga sebagai pengurus, sebagai aktivis, ya saya melihat ada sejumlah hal yang harus dilakukan segera di dalam Nahdlatul Ulama ini. Ya, saya membangun satu wawasan tentang apa saja tantangan-tantangan NU ke depan, baik eksternal maupun internal, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan saya sudah pernah punya pengalaman untuk mengupayakan atau menjalankan strategi untuk transformasi organisasi di Ansor, dan ada hasilnya, saya katakan berhasil, dan saya menawarkan kepada cabang-cabang dan wilayah-wilayah NU untuk melakukan hal yang sama di dalam jam'iyah atau organisasi NU itu sendiri, dan saya menawarkan diri saya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tantangan eksternal adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini sekarang banyak mengalami distorsi tentang fungsi kehadirannya di tengah masyarakat karena positioning yang kurang tepat di masa lalu, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika politik, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama pada waktu yang lalu cenderung terlibat dan menjadi pihak di dalam kompetisi politik. Ini menimbulkan distorsi terhadap fungsi yang sebetulnya seharusnya dimainkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu sebagai penyangga keutuhan bangsa. Nah, ini harus dikembalikan. Nah, yang kedua, tantangan internalnya adalah bahwa Nahdlatul Ulama ini sekarang kurang optimal kinerjanya karena elemen-elemen struktural di dalam kepengurusan itu kurang terkonsolidasi. Nah, kita harus membangun strategi supaya elemen-elemen dalam struktur organisasi ini betul-betul solid sehingga bisa mengerjakan agenda-agenda besar secara padu satu sama lain, dari satu gerakan yang signifikan di tengah masyarakat. Ini yang dibutuhkan sekarang. Ya, sebetulnya saya berani maju bukan karena dukungan dari cabang atau wilayah, tapi dari izin guru-guru dan orang tua saya. Ya. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan kiai-kiai sepuh, kemudian saya juga bicara dengan paman saya, Kiai Mustafa Bisri, tentang hal ini. Beliau memberi izin, malah saya sendiri mempersepsikannya sebagai perintah. Ya. Nah, kemudian saya menemui Kiai Said untuk mohon restu beliau mempersilahkan. Nah, barulah kemudian saya menemui cabang-cabang dan wilayah-wilayah untuk membangun konsensus dalam istilah saya itu. Bukan sekedar minta dukungan untuk menjadi ketua umum dalam muktamar yang akan datang, tapi saya ini sedang berusaha membangun konsensus tentang apa saja yang harus dikerjakan bersama dalam putaran NU berikutnya sesudah muktamar nanti. Ya begini, pertama-tama saya selalu sampaikan kepada semua teman-teman aktivis NU, terutama para pengurus cabang dan pengurus wilayah di seluruh Indonesia, bahwa ini nanti adalah pemilihan di antara teman. Ya, kita ini sudah saling kenal sejak lama. Itu teman-teman di pengurus-pengurus cabang dan wilayah itu sudah tahu kelakuan saya lah selama ini. Apa yang saya kerjakan semuanya tahu. Jadi dalam hal ini sebetulnya berbagai macam isu seperti yang tadi disampaikan terkait Israel, terkait peran Kemenak, itu sebetulnya juga tidak signifikan pengaruhnya terhadap
sikap dari para pengurus cabang dan pengurus wilayah. Yang namanya pengurus cabang ini ada yang dari ASN Kemenak itu sudah dari dulu ada gitu. Kemenangnya gonta-ganti juga tidak pernah orang ngomong soal ini. Nah ini mungkin karena kebetulan Kemenaknya itu adik saya gitu, saya. Sehingga kemudian mungkin ya kemudian dibangun semacam isu ya, dicoba untuk dibuat isu tentang hal ini ya. Ya saya katakan jelas saya tidak ada misalnya koordinasi untuk menggerakkan Kemenak sebagai mesin untuk mendukung saya, tidak ada sama sekali. Dan yang saya lakukan adalah menemui cabang-cabang semuanya satu persatu. Saya berkeliling Indonesia bertemu mereka. Kalau memang betul bahwa Kemenak ini bisa dijadikan alat, mungkin saya tidak perlu berkeliling. Saya minta saja adik saya bikin instruksi misalnya, saya tidak usah ketemu cabang-cabang itu. Tapi persoalannya sekali lagi ya, ini bukan hanya soal saya menawarkan diri untuk menjadi calon ketua umum. Buat saya ini soal membangun konsensus bersama di antara seluruh jajaran kepengurusan di NU ini tentang apa yang harus kita kerjakan ke depan. Walaupun NU sudah kembali ke khitoh, sudah tidak lagi menjadi partai politik, konstruksinya masih konstruksi partai politik, mindsetnya masih mindset partai politik. Ini yang menimbulkan kecenderungan disfungsi.